Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak semuanya, hari ini kita akan belajar tentang pengelompokan dan pembersihan data. Jadi sebelum kita mulai, Pak Yogi akan cek presensinya dulu. Sekretaris ada di sini. Ada. Bapak Ibu mau tanya hari ini apakah berangkat semuanya? Nihil ya, tidak ada yang sakit. Jadi sekarang silakan dicek di sekitarnya apakah ada sampah, apakah ada kotoran yang perlu kita bersihkan. Sudah bersih semua? Jika sudah bersih, sebelum kita mulai pelajaran kita berdoa bersama-sama ya. Biasanya yang bikin doa siapa di sini? Pak ada, Mas, dipimpin untuk berdoa ya. Setelah berdoa, perlu Pak Ibu sampaikan tujuan pembelajaran hari ini ya. Jadi yang pertama, murid mampu memahami konsep pengelompokan dan pembersihan data. Yang kedua, murid dapat mengaplikasikan proses standarisasi data, deteksi dan penanganan outlier, serta validasi data dalam kasus sederhana. Yang terakhir adalah murid merefleksikan manfaat proses pengolahan data untuk mendukung pengambilan keputusan. Dari materi yang sebelumnya, yaitu berpikir komputasi ya, dekomposisi. Dekomposisi itu kalau kalian masih ingat itu yaitu apa namanya? Menguraikan sebuah masalah. Kalau kalian mendapatkan masalah harus bisa kita uraikan ya. Baik. Sekarang Pak Yogi mau bertanya terlebih dahulu. Pernah tidak kalian mengamati sesuatu? Pernah tidak kalian mengamati lalu lintas di jalan? Itu kalau kalian tahu, kalian secara dalam sudah mengenali pola. Misal, pada saat jam 7 pagi, lalu lintasnya padat atau tidak? Kalau sudah jam 10 pagi, sudah mulai sepi. Kalau sudah sampai sore pada saat pada pulang kerja semuanya. Nah, dari yang kalian amati, kalian bisa menyimpulkan nggak dari kisah tersebut? Bisa? Kalau pagi hari berarti kesimpulannya apa? Jalannya? Kalau menjelang siang hari jalannya sepi atau sedang ya? Kalau sore hari pada saat pulang kerja padat ya, itu secara tidak langsung kalian sudah mengenali pola. Mengenali pola itu kalau dalam berpikir komputasional kalian sudah melaksanakan salah satu konsep dari berpikir komputasional, yaitu mengenali pola. Nah, kita lihat presentasi di depan. Di sini ada pengenalan pola dan pembersihan data. Ya, pengenalan pola itu ketika kamu menemukan tren data, menemukan sesuatu tadi ya. Jika lalu lintas pada pagi hari itu padat, kalau sore hari itu padat juga, kalau menjelang siang sudah mulai sepi. Itu secara tidak langsung kalian sudah menemukan tren data yang ada di sekitarmu ya. Yang kedua, pembersihan data. Kamu itu nanti akan dalam pembersihan data adalah memeriksa kesalahan. Kira-kira dari data yang sudah kalian dapatkan, nanti kalian cek apakah ada yang menyimpang datanya, apakah ada yang kosong datanya. Nah, itulah nanti yang harus kalian bersihkan datanya. Bersihkan itu bisa dihapus, bisa dibetulkan, bisa dikonversi ya. Dalam pembersihan data ada 5 teknik. Yang pertama, standarisasi atau ketidaksesuaian data. Ya, contoh itu ada MMDDYY. Itu kalau dalam bahasa Inggris, di rumus bahasa Inggris atau menggunakan bahasa Inggris di Excel
Excel, ya, yang pertama itu M, bulan. M itu mon, bulan ya. Setelahnya D atau tanggal. Setelahnya Y atau year. Ya, kalau menggunakan rumus bahasa Indonesia dalam Excel, kita harus mengubahnya menjadi tanggal terlebih dahulu. Kamu kalau tulis tanggal dulu atau bulan dulu? Tanggal dulu. Nah, ketika kamu menemukan data yang diawali dengan bulan, itu kan sudah menyimpang dari data kita sehari-hari. Itu harus kita standarisasi, kita ubah menjadi data yang sehari-hari kita lakukan. Contohnya, yang tadinya bulan terlebih dahulu kita ubah menjadi hari terlebih dahulu. Yang kedua, mengatasi outlier. Outlier itu adalah data yang menyimpang. Contohnya apa itu? Dari angka 2, 3, 4, 5, 6 ada tiba-tiba angka 1000. Kira-kira yang menyimpang ada data dari 2, 3, 4, 5, 6 dan 10. Yang menyimpang yang mana? 2, 3, 4, 5, 6, 1000. Yang berbeda dari data sebelumnya apa? Yang menyimpang kira-kira 1000. Ya, dari Aza ya namanya ya. Dari Aza menyebutkan bahwa yang menyimpang adalah 1000. Kira-kira betul tidak? Dicek dulu, betul tidak? 2, 3, 4, 5, 6. Tiba-tiba ada data 1000. Kira-kira menyimpang nggak dari data yang lainnya? Ya, betul, menyimpang. Tepuk tangan buat Aza dulu. Ya. Kalau kita perhatikan, dari angka satuan tiba-tiba muncul angka ribuan, itu sudah sangat mencolok atau menyimpang. Nah, berarti untuk mengatasi outlier kita harus membuang data yang menyimpang. Yang menyimpang apa? 1000. Ketika data 1000 itu dibuang, data akan kembali normal. Nah, sampai sini ya. Teknik yang berikutnya adalah deduplikasi, proses perampingan data ganda. Ya, walaupun Pak Yudi menyebutkan ada 5 teknik, tapi nanti kita akan praktek di teknik yang kedua, yaitu mengatasi outlier. Jadi untuk 2 jam ke depan ini kita akan mengatasi outlier atau data yang menyimpang. Tapi Pak Yudi perlu sampaikan bahwa dalam pembersihan data itu ada 5 teknik. Salah satunya mengatasi outlier ya, data yang menyimpang. Contoh 2, 3, 4, 5, 6 dan 1000 yang menyimpang adalah data yang sering. Teknik selanjutnya adalah proses perampingan data ganda. Misal, kamu kalau menemukan data sudah dituliskan namamu siapa? Dalam data absen nomor di kelasmu ada yang namanya Rizky. Ketika Rizky siapa? Rizky Hilmi Faisal. Setelah Rizky Hilmi Faisal, bawahnya adalah Rizky Hilmi Faisal lagi. Nah, itu juga harus dibersih. Kemungkinan dalam penginputan data, memasukkan data itu kelebihan satu. Jadi ditemukan 2 data yang sama dalam satu kelas. Itu harus dibersih. Kecuali memang ada yang benar-benar namanya sama persis ya. Tapi kan kalau dalam satu kelas kayaknya sepertinya tidak mungkin ya. Itu salah satu data yang menyimpang ya. Itu harus kita bersihkan ya. Data ganda yang isinya sama persis harus dibersihkan. Teknik yang keempat mengatasi missing value atau titik data tidak ada, yaitu data yang tidak lengkap. Contohnya seperti ini. Ada kumpulan beberapa data dalam satu kelas, ada nama kelas, nomor absen, tempat tanggal lahir. Nah, tiba-tiba dalam salah satu data itu ada kolom yang kosong. Nah, itu juga harus dibersihkan atau dikonversi atau dibetulkan. Jika tidak, nanti akan mengganggu pada saat pemrosesan data itu sendiri. Ya, jadi kalau ada data yang kosong itu harus juga dibersihkan. Selanjutnya ada validasi atau pembersihan data. Contohnya adalah data tidak konsisten atau anomali. Ya, ini hampir sama dengan tadi yang menyimpang. Data tidak konsisten itu misal
rata-ratanya adalah 2345, 2345, 2345, tiba-tiba dari ribuan bahkan puluhan ribu. Nah itu salah satu data yang harus kita bersihkan. Nah ini adalah kelima teknik yang akan kita pelajari, tapi di waktu yang pembelajaran berikutnya. Tapi untuk hari ini kita akan belajar yang nomor 2, mengatasi outlier, data yang menyimpang ya. Contoh, sebelum Pak Yudi Mandi membagikan LKPD ya, Pak Yudi kasih contoh lagi, kecepatan dalam kilometer per jam. Kilometer per jam. Ini kita kisahkan seperti kita naik motor ya. Naik motor itu biasanya rata-rata kecepatan 20 sampai 60 ya di dalam kota ya. Tapi ketika ditemukan kecepatan 1000 dalam motor, 1000 km per jam, kira-kira itu menyimpang tidak? Iya menyimpang. Kamu kalau naik motor kecepatan 1000 km per jam seperti apa? Seperti naik jet ya. Itu kan akan membahayakan. Nah, kecepatan yang seperti ini disebut namanya data anomali. Berarti data anomali harus untuk menghindari kesalahan. Kalau di kehidupan sehari-hari akan untuk menghindari kecelakaan. Masuk naik motor 1000 km per jam, itu motornya mesinnya apa? Nah ini adalah contohnya. Setelah ini Pak Yudi akan membagikan LKPD. Kelompoknya seperti kemarin dalam satu baris, yaitu ada 2 kelompok ya. Jika dalam satu baris ada 6 orang atau 6 anak, berarti 3-3. Dalam satu baris ada 8 murid, berarti harus 4. Nanti silakan dikomunikasikan dengan kelompoknya, diselesaikan. Setelah Pak Yudi bagikan LKPD-nya, kalian nanti mengisi identitas terlebih dahulu ya. Setelah itu kalian juga harus mengisi kolom yang kosong-kosong ini menggunakan rumus kecepatan. Jadi yang nanti Pak Ibu saksikan adalah data menghitung kecepatan ya, data lalu lintas ya, dari ada jarak, ada waktu, dan ada waktu tempuh, ada kecepatan valid atau tidak, atau data yang outlier, data yang menyimpang. Coba nanti kalian temukan kira-kira yang menyimpang yang mana. Saya berikan dahulu kelompok 1, kelompok 2, kelompok 4, kelompok 3 ya. Kelompok 5, kelompok 6, kelompok 7, kelompok 8. Sudah? Sekarang silakan berdiskusi dengan kelompoknya, selesaikan LKPD yang ada yang sudah Pak Ibu bagikan. Pak Yuki juga punya data ini, nanti akan juga Pak Yuki bagikan link di grup kalian masing-masing ya, biar untuk belajar bersama. Tapi kita selesaikan dulu di LKPD-nya dulu. Nanti kita akan upload di spreadsheet online-nya. Ya, ada yang tanya, Mas Albert, Kak ini kecepatan valid diisi apa? Nanti Pak Ibu jelaskan ya. Kalian langkah yang pertama, perhatikan, langkah yang pertama harus kalian lakukan adalah memeriksa kelengkapan data. Sudah lengkap belum? Masih ada kolom yang kosong ya. Nah, silakan dilengkapi terlebih dahulu. Yang kedua, tahap kedua, melakukan deteksi dengan penanganan outlier. Setelah kamu lengkapi datanya, nanti kamu deteksi ya, apakah ada kecepatan yang aneh atau anomali atau berbeda dengan yang lainnya. Jika ada, baru kalian bisa mengisi kecepatan valid atau tidak valid. Misal kalian menemukan data yang tidak normal, silakan diisi tidak ya. Jika menemukan datanya normal, rata-ratanya sama, hampir mirip-mirip semua, silakan diisi ya. Jika
jika menemukan data yang aneh, tulisi kolomnya tidak. Jadi kecepatan valid tidaknya itu diisi ya atau tidak. Nah, baru nanti kita isi outliernya. Oke, yang sudah selesai silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Ya, silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Kita nanti maju presentasi ya. Perwakilan dua kelompok saja, kelompok perempuan sama kelompok laki. Nanti akan kita main speedball. Oke, kita yang perempuan yang maju adalah kelompok satu. Kelompok 6 ya. Jadi yang maju kelompok 1 dan kelompok 6 sebagai perwakilan yang dari kelompok putri dan putra. Ya, kelompok 1 maju dulu silakan. Ya, yang dilakukan kelompok pertama yaitu mengkonversi menit menjadi jam. Ada berapa saja angkanya? Biasanya. Ya. Terus. Ya, terus. Ya, terus. Terus. Jadi yang dipresentasikan kelompok 6 ini sama dengan kelompok 1. Jadi yaitu dia mendapatkan kecepatan yang tidak valid yaitu di data nomor 6 yang jaraknya 10 km, waktu ketemunya 2 menit. Kencang sekali ya. Jaraknya 10 km, waktunya 2 menit. Dari data-data yang ditampilkan yang ada, kelompok 6 ini menentukan bahwa data yang tidak valid adalah data yang ke-6 dan dia menentukan sebagai outlier yang data yang harus dibersihkan. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, terima kasih untuk kelompok 6 dan 1 sudah mewakili teman-temannya. Sekarang akan kita bahas bersama menggunakan rumus di Excel atau spreadsheet ya. Link ini nanti juga akan dibagikan ya untuk kita belajar semuanya ya. Kita biar lebih cepat kita itu sebenarnya kalau menggunakan Excel atau spreadsheet kita bisa menggunakan rumus biar cepat hitungnya ya. Kita perhatikan di depan semuanya ini. Waktu tempuh dalam rumus di Excel atau spreadsheet kalau mau menghitung sesuatu harus ditambahkan sama dengan kolom B11 yaitu jarak ini ya 15. Waktu tempuh kita bagi 60, kita normalisasi terlebih dahulu. Nah, hasilnya adalah 0,5 dan seterusnya. Sekarang kita masukkan rumus menghitung kecepatan. Jarak dibagi waktu. Kira-kira yang menit atau yang jam yang untuk itu? Yang jam. Kenapa? Di sini ditentukan kecepatannya kilometer per jam sama dengan jarak dibagi waktu tempuh per jamnya. Enter. Hasilnya karena tadi kalian tulisnya manual, ada koma-komanya kan, dibulatkan jadi hanya mirip dengan ini. Yang benar yang ini ya. Karena tadi ada 0,333, kalian tulis 0,34. Pastinya itu akan menjadi selisih, tapi tidak banyak, tidak apa-apa ya. Sekarang kita cek kecepatan validnya. 30 km per jam itu valid gak? Normal gak? Normal. Tulis ya. Sampai 20 normal gak? 50? 21 km per jam? 60 km per jam? 300 km per jam? Berarti yang tidak valid adalah yang kita blok merah ini ya. Ini tidak valid atau dia disebut sebagai outlier tuh. Nah, data
ada data outlier atau yang menyimpang itu harus harus dihapus. Data yang nomor 6 ini harus dihapus. Untuk apa? Untuk pengambilan keputusan yang lebih presisi. Jadi kamu kalau punya data menyimpang harus dibersihkan. Kira-kira pelajaran hari ini sulit atau mudah? Lumayan. Ya, selama kalian mengikutinya dengan sungguh-sungguh, semua pekerjaan pasti akan lebih mudah. Walaupun itu sulit. Ya, jadi refleksi tadi ini adalah dalam berpikir komputasi, apakah dengan kalian mengenali pola bisa menyelesaikan sebuah masalah? Kamu kan tadi mengenali pola 20, 30, 60. Tiba-tiba ditemukan data yang melenceng, ya. Kalian bisa menyelesaikan masalahnya enggak? Bisa. Jadi kesimpulannya adalah dengan kalian mengenali pola data atau pengenalan pola, kalian juga bisa menemukan data-data yang menyimpang untuk menyelesaikan sebuah masalah. Perlu nggak kita mengenali pola seperti itu? Perlu, ya, perlu sekali. Dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kita ambil apa? Contoh lampu merah, ya, betul. Saya itu mengenali pola pada saat kalau jam pagi itu dari arah Kali Banteng ke arah Jakarta, kalau pagi hari lalu lintasnya dari Kali Banteng ke arah Jakarta itu sepi. Karena sepi, lampu merahnya menitnya banyak, detiknya banyak. Pagi hari, ya. Kenapa? Karena yang dari arah Jakarta ke kota itu intensitas kendaraannya lebih tinggi, sehingga ketika lampu merahnya dari arah Jakarta ke kota itu menitnya pada saat itu lebih lama. Itu pada siang hari, pagi hari. Ketika siang hari sudah normal. Kira-kira kalau pagi hari kamu mau lewat Kali Banteng ke arah Jakarta enggak? Kalau lalu lintasnya lama, pasti kan kamu akan mencari jalan alternatif. Dengan mengenali pola, kalian bisa menentukan, saya nggak mau lewat jalan sini pada saat pagi hari karena lampu merahnya sampai 300 detik, 400 detik. Itu karena kalian mengenali pola. Itu sebagai bukti bahwa pengenalan pola atau mengenali pola dalam kehidupan sehari itu bermanfaat. Kalau mana sini banyak orang nakalnya, banyak yang lempar batu. Kalau kalian mau situ enggak? Udah mau situ. Kalau sini banyak yang main layang-layang kalau sore. Aku nggak mau sini takut kena benang. Itu kan kalian mengenali pola. Bermanfaat tidak? Iya, bermanfaat. Dengan mengenali pola kita bisa mencari alternatif yang lain untuk mencari solusi dalam sebuah masalah, gitu ya. Apakah ada pertanyaan? Jika tidak ada, boleh diakhiri. Baik, silakan duduk terlebih dahulu. Tadi kita sudah refleksi. Sekarang Pak Ibu menyampaikan pertemuan berikutnya kalian akan mempelajari klasifikasi data. Apa itu klasifikasi data? Akan Pak Ibu jawab di pertemuan berikutnya. Ya, klasifikasi data. Setelah pengenalan pola dan pembersihan data, itu kita besok harus mengklasifikasi. Apa itu klasifikasi? Besok akan Pak Ibu jelaskan. Ya, tepuk tangan dulu. Kelas 7D ruang. Kita akhiri dengan berdoa bersama, ya. Ya, dipimpin lagi ketua kelasnya. Ya, berat. Kita berdoa. Apain? Doa selesai. Baik, kita akhiri dengan kata-kata hamdalah bersama-sama. Terima kasih.
kembali ke kelas dan bikin kebersihan orang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelan-pelan ya. Sepatunya jangan lupa dipakai. Ya sudah rapi ya.